Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ismi Oktaviani dengan NIM 26050120140040051 dari kelas Oceanografi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu modul yang ada di praktikum pembelajaran oceanografi, yaitu hidrodinamika satu dimensi. Hidrodinamika sendiri adalah cabang dari mekanika fluida. Hidrodinamika berasal dari dua kata, hidro yang artinya air, dan dinamika yang artinya benda bergerak atau tenaga yang menggerakkan. Di dalam hidrodinamika laut, ada beberapa gaya yang terpenting yang paling penting, yaitu seperti gaya gravitasi, gaya gesekan, dan gaya Coriolis. Kemudian, dalam oceanografi, mekanika fluida digunakan berdasarkan mekanika Newton yang dimodifikasi dengan memperhitungkan turbulensi. Fenomena arus, gelombang, dan pasang surut merupakan bagian dari hidrodinamika laut. Parameter hidrodinamika laut ini merupakan bagian dari keseluruhan komponen oceanografi yang saling mengadakan interaksi atau saling mempengaruhi satu sama lain yang cukup kompleks. Seperti adanya fenomena pasang dan surut, yang kemudian akan membangkitkan arus pasang dan surut yang mana akan membawa massa air bersamaan dengan arus surut. Kemudian ada beberapa model hidrodinamika, yaitu model yang dibangun dari adanya proses-proses yang mempengaruhi pergerakan massa air. Kemudian ada hukum konservasi massa atau kontinuitas dan hukum momentum. Kemudian ada mensimulasikan elevasi muka air dan kecepatan arus yang dipengaruhi oleh beberapa parameter. Kemudian ada persamaan momentum. Persamaan momentum tersendiri yaitu sigma X sama dengan do U per do T ditambah U do dikali do per do X ditambah V dikali D do per do X. Kemudian untuk persamaan kontinuitas sendiri yaitu do dikali rho per theta per do T ditambah do dikali rho kali U kali H per do X sama dengan rho kali hi X. Kemudian ada persamaan pembangun, yaitu do U per do T ditambah G kali do kali theta per do kali X sama dengan 0. Terus ada do dikali theta per do kali T ditambah H dikali do U per do X sama dengan 0. Kemudian ada persamaan transport. Untuk persamaan transport dapat dilihat pada PPT. Kemudian ada diskretisasi. Dua ini merupakan persamaan diskretisasi. Dan kemudian ini untuk syarat kestabilannya. Untuk penyelesaian analitik memiliki dua persamaan, yaitu ini. Kemudian untuk kelemahan model hidrodinamika sendiri yaitu yang pertama banyak data, kemudian rawan error, terus waktu simulasi yang lama. Kemudian dari praktikum modul 3 yang telah dilakukan kemarin akan menggunakan skrip seperti ini, yang mana skrip ini akan dilakukan pada Python, yang mana pada skrip tersebut akan menghasilkan 4 grafik. Grafik pertama itu merupakan grafik perubahan kecepatan arus dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Pada rentang waktu 0 sampai 150, grafik akan stabil. Kemudian setelah itu grafik akan tidak akan berantakan. Hal ini dikarenakan nilai kecepatan arus pada waktu tersebut semakin besar dan sudah memiliki referensi nilai dari waktu sebelumnya, sehingga grafik yang dihasilkan lebih kompleks namun akurat. Jika dari grafik ini dapat diketahui jika grid bertambah, maka kecepatan arus akan berkurang secara eksponensial. Kemudian, grafik kedua, perubahan elevasi permukaan air dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Pada awal grafik, yaitu rentang 0 sampai 170,
kira-kira 170, grafik akan konstan, kemudian akan berantakan. Karena pada rentang ini, grafik ini tuh tidak ada gangguan, sedangkan yang grafik ini sudah ada gangguan, dapat karena nilai elevasi yang semakin besar dan ada gangguan dari faktor eksternal, yang mana ada beberapa yang tidak sesuai dengan syarat kestabilan. Kemudian grafik ketiga. Grafik ketiga ini juga pada awal grafik akan stabil, kemudian pada akhir grafik akan berantakan. Kenapa grafik akan dikatakan konstan apabila nilai elevasi dan ruang yang dimasukkan dalam persamaan memenuhi syarat batas dan syarat stabil dari persamaan hidrodinamika. Pada akhir grafik ini tidak beraturan karena elevasi permukaan air dalam waktu berpengaruh pada ruang. Kemudian yang terakhir ada grafik perubahan elevasi permukaan air dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Pada grafik ini sama pada awal grafik, grafik akan teratur, kemudian akan berantakan. Hal ini dikarenakan grafik yang berantakan itu memiliki batas yang terlalu dekat dengan perhitungan yang dibutuhkan sehingga bentuk grafik ini akan berantakan. Selain itu, perubahan elevasi permukaan air dalam waktu berpengaruh pada ruang. Cukup sekian penjelasan mengenai hidrodinamika satu dimensi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.